hope all of you stay healthy and happy. Okay? Now we are going to our lesson. So let's prepare ourselves. Okay? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak. Mari kita persiapkan diri kita. Our topic today about tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Masuk ke pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya nak. Baik, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan ya nak. Nah, coba kita amati gambar ini. Ini adalah gambar tumbuhan bakau. Nah, bagian-bagiannya terdiri dari akar, daun, dan batang. Nah, ini kan tumbuhan bakau ya nak. Kalau tumbuhan yang lain ada yang memiliki bunga, buah, dan biji. Itu juga termasuk bagian-bagian tumbuhannya. Sekarang kita bahas tentang akar. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Itulah yang disebut dengan akar. Jadi kalau dari gambar ini, akar ini masih berada di bawah tanah ya, di dalam tanah. Oke, jadi walaupun ada juga akar itu yang berada di atas permukaan tanah. Nah, jenis-jenis akar pada umumnya ada dua jenis. Ada akar serabut. Ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Nah, kita amati gambar ini ya nak. Ini adalah gambar akar serabut. Ya, ini akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil seperti ini. Nah, contoh tumbuhan monokotil yang berkeping satu yang memiliki akar serabut, misalnya ada padi, jagung, kemudian apa lagi, ada kelapa, itu tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil yang memiliki akar serabut ya nak. Jadi biasanya tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Kemudian yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, ini dia contoh akar tunggangnya nak. Akar tunggang ini memiliki satu akar yang besar. Kemudian ada akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utamanya. Ini akar-akar lainnya nak. Nah, contoh tumbuhan berkeping dua atau dikotil yang memiliki akar tunggang, misalnya ada mangga, jambu, rambutan, durian. Nah, mungkin yang ada di sekitar rumah kita banyak ini ya nak. Nah, jadi inilah jenis akar yang pada umumnya. Nah, fungsi akar yang pertama menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Karena dia tadi berada di dalam tanah ya nak. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Inilah fungsi dari akar. Nah, tadi bentuk akar yang lain juga ada pada tumbuhan tertentu ya nak. Misalnya di sini ada akar gantung namanya. Akar gantung ini disebut akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Ini adalah akar gantung yang dimiliki oleh pohon beringin ya nak. Nah, ada juga namanya akar napas. Ini akar napas. Akar napas ini untuk bernapas mengeluarkan zat tertentu pada tumbuhan seperti garam. Ini kebetulan ini tumbuhan bakau yang tumbuh di tepi pantai ya nak. Jadi fungsinya untuk bernapas dan membuang zat tertentu seperti garam pada tumbuhan bakau ini. Inilah fungsi dari akar napas pada tumbuhan bakau. Oke. Nah, ada juga akar papan atau banir. Nah, misalnya pada tumbuhan pada tumbuhan kenari dan pohon randu. Pohon kenari dan pohon randu ya nak.
memiliki akar papan seperti ini. Fungsinya ini membantu tegaknya tumbuhan, ya. Nah, selain akar papan ada juga akar tunjang. Seperti ini, akar tunjang ini yang dimiliki pohon bakau juga ya nak. Membantu tumbuhan supaya kokoh, tidak roboh. Ya, selain pada pohon bakau ada juga akar tunjang ini. Kalau pernah kamu lihat daun pandan, ya ada juga akar tunjangnya seperti ini ya nak. Nah, oke, itulah jenis-jenis akar pada tumbuhan. Ada yang di dalam tanah, ada juga yang di atas permukaan tanah. Oke, yang kedua ada batang. Batang, ini batangnya nak. Batang ini berfungsi untuk menyalurkan zat air dan zat hara yang diserap akar tadi. Disalurkanlah melalui batang ini kemana ke seluruh bagian-bagian tumbuhan ini. Nah, yang kedua batang ini ya tempat melekatnya daun. Ya, tempat melekatnya daun atau tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, di batang juga dapat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan tertentu, misalnya pada tebu. Ya. Nah, yang berikutnya jenis-jenis batang. Kalau ini batang berkayu ini enak, kayu. Kalau batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan airnya yang lebih sedikit. Contohnya ada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Dan pohon-pohon yang berada di sekitar kita juga banyak yang memiliki batang berkayu. Misalnya ada coklat, durian, rambutan ya nak. Nah, kemudian yang berikutnya ada batang basah. Batang basah berarti agak lunak dia nak, teksturnya lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nah, misalnya di sini ada daun seledri, ini batangnya ya nak. Ini jenis sayur, ada sayur bayam, ya. Kemudian ada juga batang berongga. Misalnya apa? Ada batang jagung, dia berongga itu ya nak. Ada lubangnya. Kemudian bambu. Kemudian sayur kangkung. Kan pernah melihat ya nak? Itu batang berongga ya. Nah, yang ketiga ada daun. Nah, ini daun. Daunnya ini digunakan untuk berfotosintesis. Ya, fungsi dari daun untuk berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Biasanya fotosintesis ini dilakukan pada tumbuhan yang daunnya hijau ya nak, yang mengandung klorofil. Jadi dibutuhkan bantuan cahaya matahari juga. Maka kalau kemarin kita membuat percobaan kacang hijau kita tanam di tempat yang terkena sinar dan tidak terkena sinar, kamu pasti sudah tahu perbedaannya ya. Nah, yang kedua sebagai tempat penguapan air. Nah, misalnya apa? Misalnya ada daun teratai. Daunnya itu digunakan untuk penguapan, mempermudah penguapan ya nak. Yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi alat pernapasan pada tumbuhan itu terdapat pada daun ya nak. Nah, kemudian bentuk-bentuk daun berdasarkan tulangnya. Tulang daunnya ada daun menyirip seperti ini ya nak. Daun menyirip biasanya ada gerigi-geriginya di sini seperti sirip ikan ya nak. Kemudian ini tulang daun menjari. Ini daun menjari, daun pepaya ini ya nak. Ada daun singkong, masih banyak lagi yang menjari. Nah, ini tadi daun apa ini? Daun jambu klutuk ya nak. Kemudian ini tulang melengkung. Tulang daun melengkung. Ya, daun sirih. Kemudian ada yang sejajar. Tulang daun sejajar, misalnya di sini seperti ini ya nak, yang memanjang di biasanya. Seperti daunnya jagung, daunnya tebu, daunnya padi, serai, masih banyak lagi.
Inilah bentuk-bentuk daun berdasarkan tulang daunnya. Yang keempat ada bunga. Nah, bagian-bagian bunga. Coba kita perhatikan. Ini bagian yang pertama ini, yang A ini adalah tangkai bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah mahkota bunga. Ini adalah serbuk sari atau benang sari ya nak, benang sari. Kemudian di sini ada putik. Inilah bagian-bagian bunga ya. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Kamu boleh lihat dan boleh baca ya nak. Kemudian yang keempat ada buah dan biji. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Ya kan? Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Jadi, pada serbuk sari dan putik terjadi penyerbukan sehingga bisa menghasilkan buah. Ya, biji seperti ini. Kemudian biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, ini dia. Ini pokat ini ya nak. Ini ada daging buahnya. Ini ada bijinya. Ini ada kulitnya. Nah, daging buah ini biasanya kita makan sebagai bahan untuk dimakan. Sumber gizi bagi tubuh kita ya nak. Oke, kemudian ini ada biji. Biji ini bisa dibuat untuk perkembangbiakan pokat ini ya nak. Jadi bisa berkembang biak melalui biji. Perkembangbiakan alami. Nah, kemudian ini kulit buahnya. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan pada wawancara. Nah, kamu sudah mempelajari apa itu wawancara. Tanya jawab antara narasumber dan pewawancara tentang sesuatu hal untuk mencari informasi. Nah, pertanyaan yang diajukan itu saat wawancara bertujuan menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, pada kalimat tanya terdapat kata tanya. Misalnya kata tanya apa? Nah, masih ingat ya nak di kelas 3 menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Misalnya, contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Jadi menanyakan hal ya nak. Kemudian yang kedua, kata tanya berapa. Ini menanyakan banyaknya atau jumlahnya. Ya, misalnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Jadi menanyakan jumlah. Yang ketiga, siapa? Siapa? Ini menanyakan orangnya atau pelakunya yang terlibat di dalam kejadian. Misalnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Jadi menanyakan orang ya nak. Yang keempat, di mana? Ini menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Jadi kalau ditanya di mana berarti kamu tunjukkan kata tempat ya nak. Kemudian kapan? Kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Nah, jadi bisa juga jam berapa, hari apa, pada bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu juga menanyakan waktu kejadian peristiwa ya nak. Jadi kalau kapan ini jelas untuk menanyakan waktu atau kejadian. Ya. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Ya, ini menanyakan waktu. Siang hari kah, pagi atau sore? Nah, dan seterusnya. Yang keenam ada mengapa. Mengapa ini menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Ya, contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Ya, mengapa? Menanyakan sebab, ya nak. Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Ini menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, bagaimana? Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, bagaimana ini? Jawabannya biasanya
panjang ya nak, karena menyangkut proses terjadinya peristiwa. Nah, inilah kata-kata tanya yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan saat kita akan melakukan wawancara. Jadi, kalau kamu membuat wawancara, kamu harus mengetahui apa kata tanya dan fungsinya. Oke, nak? Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak MEM seluruhnya kelas 4C dapat memahami pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, ya, kata tanya yang kita gunakan untuk membuat daftar pertanyaan pada saat wawancara. Oke? Nah, thank you for your attention and see you. Bye-bye.